segala sesuatunya. Biar hanya yang daripadamu yang disampaikan, hanya Roh-Mu yang bekerja. Sekali lagi kami ikat segala kuasa, segala pengaruh yang bukan daripada Tuhan. Dan biar pagi hari ini kami menikmati Engkau Tuhan. Kami percaya ini adalah satu hari yang ajaib, hari raya Pentakosta di mana Roh-Mu dicurahkan di loteng atas di Yerusalem. Amin Tuhan. Dan kami menanti-nantikan Tuhan yang jauh lebih ajaib, yang jauh lebih besar Kau buat di akhir zaman. Sebab Kau sendiri yang berjanji bahwa di akhir zaman Kau akan mencurahkan Roh-Mu pada seluruh manusia. Biar Roh-Mu itu bekerja, memberikan kami penginsafan atas dosa-dosa kami, memberikan kami pengertian akan kebenaran, sebab Engkau yang akan menuntun kami pada seluruh kebenaran. Amin. Dan juga memberikan penghiburan kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Karena ini juga merupakan syukuran dari ulang tahun daripada kekasih kami, mama daripada Ibu Ellen, mama mertua daripada Pak Johan. Dan seperti tema yang kami akan renungkan, biar kami menerima warisan-warisan ilahi. Amin. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya siap mendengarkan, siap belajar, berkata amin. Ya, shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ajak kita renungkan firman Tuhan. Ya, mulai dari saya ambil beberapa ayat, nanti saya mungkin akan berikan juga beberapa referensi, ya, referensi buku-buku, ya, atau sumber-sumber yang kiranya kita harap itu bisa dapat dipelajari lebih lanjut. Ya, kenapa? Karena ya dengan waktu kira-kira setengah jam ini, saya rasa kita cuma bisa bahas kunci-kuncinya saja, ya, inti-intinya saja. Tapi tentunya mengingat menurut saya temanya ini tema yang cukup penting, ya. Jadi saya rasa ada baiknya kalau kita pelajari di lain waktu juga, ya, masing-masing, ya. Kalau pas dari kita bisa ketemu lagi atau enggak, ya. Jadi Bapak bisa cari dari sumber-sumber lain, ya. Boleh tolong bacakan Yesaya 58 ayat 14, ya, kalau tadi saya belum sebutkan. Atau saya mulai dari sini aja, ya, saya bacakan aja yang cepat, ya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ya. Jadi di firman ini Bapak dan Ibu, di Yesaya 58, ya, Tuhan berkata bahwa kita ini bisa dibuat untuk melintasi puncak-puncak di bukit-bukit, ya. Ada puncak-puncak apa, Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu, saya rasa mungkin sebagian besar sudah pernah mendengar ada yang namanya konsep 7 gunung, ya, atau mungkin ada juga yang bilang gunungnya mungkin 9, ya. Tapi gunung atau bukit itu bicara mengenai satu wilayah, satu mungkin bahasa mereka itu domain, ya, domain, ya. Tapi domain bukan bahasa Indonesia, tapi lebih kurang wilayah yang bisa kita duduki. Misalnya Bapak dan Ibu bisa menduduki gunung bisnis, ya, gunung kesehatan, ya, atau gunung secara fisik, ya. Bapak dan Ibu bisa menduduki gunung, misalnya gunung Grasberg, ya, gunung Britannica, ya. Jadi Tuhan sebenarnya mau membuat itu, ya. Dan bahkan dikatakan di sini kita bisa bersenang-senang, ya. Nah, bahkan Tuhan itu mau memberikan kita makan dari milik pusaka Yakub. Ya, Yakub itu seseorang yang punya warisan yang sangat luar biasa, ya. Bapak dan Ibu kalau lihat peristiwa yang sekarang terjadi, ya,
di Yerusalem ya, ada penyerangan, ada keributan, ada kerusuhan ya. Bapak dan Ibu tentunya juga bisa melihat ya bahwa apa, biar mungkin Israel itu tidak terlalu disukai ya oleh negara-negara tetangganya, tapi biar gimana pun kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan, kita bisa melihat pembelaan Tuhan ya. Ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu benar-benar digenapi ya. Ketika apa? Ya kalau kita runut ke atas ya, itu mereka itu keturunan dari Abraham ya, dari Lot, dari Esau ya, dari Ismail ya, di sekitar situ ya. Tetapi ternyata kita anak-anak Tuhan mendapat janji untuk makan dari milik pusaka Yakub ya, dan Yakub itu sangat diberkati ya, peraih hadiah Nobel ya, terus orang-orang yang berpengaruh ya, bisnismen ya, yang menguasai dan memimpin perusahaan-perusahaan besar itu banyak keturunan Yakub ini ya. Jadi bagaimana kita menerima warisan itu Bapak dan Ibu ya. Nah saya sekilas saja, tapi Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, kalau Bapak dan Ibu mewarisi ya, misalnya di sini mewarisi kota wisata ya, mungkin ya misalnya contoh ya, kota wisata ini kalau nggak salah dibangun Sinarmas misalnya Bapak dan Ibu nih anak ya, putranya dari Sinarmas ya, tiba-tiba mewarisi sekian ribu hektar ya, atau bayangkanlah ya Bapak dan Ibu jadi keturunannya misalnya Ciputra ya, walaupun itu dijual sih memang Bapak dan Ibu ya, di developernya, tapi bayangin sesuatu yang besar ya, bayangin sesuatu yang ilahi ya. Dan saya percaya Tuhan sendiri berikan tandanya, yaitu apa? Kemarin itu kita lihat bagaimana taman ini itu diambil alih oleh pemerintah ya, dan saya percaya ini satu tanda di mana apa? Sebenarnya seluruh Indonesia ya sedang diambil alih oleh pemerintah Tuhan, oleh kerajaan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan itu bisa men-take over dari dulu. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana supaya itu bisa terjadi? Ya kan, kalau enggak itu cuma istilahnya cuma di kertas saja ya, atau bahkan ada yang menyedihkan juga ya, ada istilah ya, saya nggak berkata ini benar ya, cuma seringkali terjadi seperti itu sampai ini menjadi seperti slogan gitu, yaitu apa, misalnya generasi pertama yang mengembangkan, generasi kedua mempertahankan, generasi tiga menghabiskan ya gitu. Jadi itu sering terjadi sehingga orang cukup sering mengumumkan hal itu ya. Nah, saya ajak kita lihat sebentar ke Ulangan 21 ayat 17, boleh bacakan ya, kalau enggak saya bacakan ya, sudah cepat ya. Tapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaan, sebab dialah kegagahan yang pertama, dialah yang punya hak sulungan ya. Jadi di sini nih bagaimana Bapak dan Ibu ya, nanti Bapak dan Ibu bisa renungkan, bisa cari dari sumber-sumber lain ya, tetapi lebih kurang secara singkat ya, anak yang sulung itu punya warisan yang lebih banyak ya. Jadi misalnya gimana kalau misalnya ya anaknya ada 9, nah warisannya itu dibagi 10 ya, lalu apa, lalu anak yang sulung dapat 2 bagian ya. Jadi memang semua anak itu mendapat warisan, tetapi anak yang sulung mendapat bagian yang lebih banyak. Misalnya apa? Misalnya Yusuf ya. Nah ini kita lihat ya, kita lihat ke ayat berikutnya ya. Saya langsung ke 1 Tawarikh 5 ayat 1 dan 2. Boleh tolong bacakan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak sulungan diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Ya, jadi secara singkat saja Bapak dan Ibu ya, ini ada cara yang dapat dipelajari, dapat direnungkan dari ayat ini, dari firman Tuhan ini, yaitu apa? Israel punya 12 anak, dan seharusnya yang mendapat hak sulungan itu Ruben ya. Jadi kita belajar cara apa? Satu ya, kita dari sini bisa lihat cara untuk tidak mewarisi, cara untuk gagal ya, yaitu apa? Ruben ya, Ruben tidak stabil, Ruben menaiki pertiduran ayahnya ya, berzina dengan istri ayahnya ya, itu sudah salah satu ya. Terus apa? Ya seharusnya hak kesulungan itu turun kepada Simeon Lewi ya, tetapi Simeon Lewi itu ternyata pemarah ya, mereka itu ternyata membunuh keturunan Sikem ya, sehingga
Yakub itu mengatakan kutuk, ya bukan kutuk lah ya, pokoknya mengatakan sesuatu yang berkata aku tidak mau ikut campur dalam kemarahan mereka, ya. Jadi ini udah 3 cara Bapak Ibu untuk apa? Untuk gagal mewarisi, yaitu apa? Marah dan berzina, ya, atau 2 cara, Simeon dan Lewi sama, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, berarti sebaliknya kita harus belajar apa? Harus belajar punya penguasaan diri, belajar punya pengendalian diri, belajar untuk sabar dalam menanggung segala sesuatu. Ya, jangan apa? Jangan cepat-cepat mudah-mudah berantem, ya dikit-dikit ribut sana ribut sini, akhirnya apa? Ya, akhirnya warisannya dari mungkin sekian ribu hektar gitu ya, misalnya contohnya tanah ya, atau apartemen, mall dan lain sebagainya, karena ribut sana ribut sini akhirnya makin lama semakin sedikit ya dituntut dari sana sini. Ya, nah ada cara yang berhasil, yaitu ternyata Yehuda, ya saya bahas lagi Yehuda. Ya, Yehuda ini dikatakan melebihi saudara-saudara, ya. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf, salah seorang dari Yehuda menjadi raja, ya. Artinya Yehuda ini mewarisi nggak? Masih gagal juga Bapak Ibu. Ya, buktinya apa? Yehuda itu berzina, dia itu meniduri Tamar, ya, dan dia ini perempuan lah istilahnya lebih kurang, ya. Sehingga Yehuda juga tidak mewarisi, tapi yang mewarisi adalah Yusuf, ya. Yusuf itu artinya apa Bapak Ibu? Yusuf itu arti katanya ia akan menambahkan. Ya, jadi kalau bahasa Jawanya di KTP-nya namanya tambah, ya, tambah bin Israel, ya, tambah bin Yakub. Ya, kenapa? Karena Tuhan berjanji akan menambahkan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu supaya kita bisa menerima bagian ini? Ya, salah satunya Yusuf harus bertahan, sekalipun apa? Sekalipun dihina, sekalipun dianiaya, dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni. Ya, singkat saja. Ya, apalagi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, saya cuma kutip singkat aja, saya nggak bisa bahas waktu ini, tetapi karena waktu saya nggak bisa bahas detail. Tapi Yusuf itu punya 2 anak, yaitu apa? Manasye dan Efraim. Manasye artinya lupa, ya. Efraim artinya berbuah ganda. Ya, artinya apa? Artinya Yusuf harus sampai pada satu titik di mana apa? Dia bisa melupakan trauma yang diizinkan Tuhan terjadi oleh orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memproses hidup dia. Ya, jadi saya percaya ini pelajaran juga Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk kita belajar melepaskan pengampunan. Ya, kenapa? Di antara kita ini nggak ada yang sempurna Bapak dan Ibu. Ya, semua abang-abang Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf itu dari Tuhan untuk memproses dia. Kenapa? Karena itu destiny Yusuf. Sejak awal Yusuf sudah diberi mimpi. Mimpi apa? Ada matahari, bulan, bintang sujud menyembah dia, ya. Ada berkas-berkas gandum, ya. Bapak dan Ibu bisa juga cari detail, ya. Tetapi intinya Bapak dan Ibu, kalau kita mau belajar mewarisi, salah satu contoh yang kita harus sungguh-sungguh pelajari adalah hidupnya Yusuf, supaya Tuhan menambahkan berkat-berkatnya kepada anak. Sekarang saya ingin ajak lihat Bapak dan Ibu kepada contoh-contoh yang dapat lebih kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ya sekarang, dan kita lihat prakteknya dan kita lihat bagaimana ya secara singkat saja supaya Bapak dan Ibu dapat keseluruhan gambaran besar, dan setelah itu Bapak dan Ibu silakan pelajari yang lebih cocok, yang lebih sesuai untuk Bapak dan Ibu dalam, ya. Boleh kedua Raja-Raja 2 ayat 9-11 ya, kita akan belajar dari kehidupannya Elia dan Elisa. Ya, kenapa? Elisa itu jelas mendapat 2 bagian. Nah, 2 bagiannya apa? Ya, silakan baca. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kuminta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, jadi saja kita renungkan ya sekilas saja, nanti Bapak dan Ibu boleh apa gali lagi lebih jauh ya. Ini
contoh yang jelas bagaimana Elisa mendapat dua bagian. Nah, mendapat dua bagian ini apa? Ya seperti tadi, warisan anak kesulungan. Tetapi secara lebih praktis, Bapak dan Ibu, artinya apa? Artinya tugas, beban, tanggung jawab yang tadinya ada pada Elia itu harus dilanjutkan oleh Elisa. Memang kalau kita lihat hasilnya, ada ayat yang berkata bahwa apa? Roh Elia sudah hinggap pada Elisa, ya. Tetapi itu baru awal, Bapak dan Ibu. Awal untuk apa? Untuk Elisa melanjutkan perjalanan dan melanjutkan tugasnya, melanjutkan satu tongkat estafet. Nah, jadi saya coba berikan contoh-contoh. Misalnya apa, Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu, di Afrika ada seorang pendeta namanya Adeboye, ya. Di Nigeria itu mempunyai auditorium yang dibilang terbesar di dunia, ya. Yang lama itu 1 km kali 1 km, tapi sejak 5 km, 5 tahun yang lalu mereka sudah pakai yang baru, ya 3 km kali 3 km, ya. Dan buat saya itu susah dipercaya, dan istilahnya ini, saya bertanya-tanya apa yang bisa membuat dia itu bisa seperti itu. Nah, ada satu cerita yang mungkin menurut saya itu menjadi contoh. Ya, satu apa? Dia ini banyak melayani siapa? Melayani pendahulunya, yaitu Pastor Yosia namanya. Ya, jadi ada yang mendahului Pastor Adeboye, namanya Bapak Yosia, dan dia ini dibantu, didukung oleh Bapak Enoch Adeboye. Ya, jadi dia membantu dengan mungkin menjadi penerjemah, ya, ke dalam bahasa Inggris, ya. Lalu dia melanjutkan pelayanannya, menemani pelayannya, dan singkat-singkat dia menggantikan, ya. Jadi salah satu kunci, Bapak dan Ibu, yang bisa kita praktekkan, kita lakukan adalah apa? Dengan melayani, ya. Kita belajar aja, ya. Biasanya orang itu pengen bertanya, ya, saya biasanya apa? Gitu, ya. Mungkin berharap, wah, engkau akan jadi presiden, gitu mungkin, ya, atau jadi hamba Tuhan besar, gitu, ya. Tapi Bapak dan Ibu, kita lihat Yusuf mulai dari mana? Yusuf mulai dari sumur, Yusuf mulai dari melayani di rumah Potifar, Yusuf mulai dari melayani di penjara, ya. Jadi Bapak dan Ibu, lihatlah kesempatan yang ada dan mulai bantu, dukung, ya, semua orang yang istilahnya Bapak dan Ibu bisa dukung. Tanya aja apa yang bisa dibantu dan lakukan, ya. Nanti apa? Nanti akan ada waktunya Tuhan bukakan, ya. Kok apa? Elisa itu mengikuti Elia itu tidak dalam waktu yang terlalu lama, ya. Kenapa? Elisa itu tadinya pengusaha, ya, tiba-tiba dipanggil untuk diurapi untuk melanjutkan tugasnya Elia, ya. Jadi salah satu kunci yang saya ajak untuk kita renungkan dan kita gali, supaya apa? Supaya kita mewarisi, bukan cuma mendengar tentang warisan, bukan hanya merenungkan tentang warisan, tapi mendapat warisan itu, ya. Nah, apa warisan yang diminta Elisa? Ternyata Elisa tidak minta duit, tidak minta berkat, ya. Yakub juga tidak minta warisan kekayaan, ya. Kalau kita renungkan, siapa yang terima warisan kekayaan daripada orang tua? Yakub apa Esau? Ya, kalau ada yang jawab Yakub, nah baca lagi. Kenapa? Karena semuanya itu turun pada Esau, ya. Tapi Esau sekarang di negara Yordania, ya. Kekayaannya dibanding Israel itu mungkin 1/3, ya. Israel jauh lebih diberkati, ya. Nah, jadi Yakub itu dapat apa? Yakub cuma dapat tongkat, ya, satu, dan apa? Kata-kata berkat, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, ini satu hal yang penting, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita mendapatkan perjanjian ilahi yang diberikan kepada bapak-bapak leluhur kita, kepada orang tua kita. Nah, ini contohnya, ya, prakteknya apa? Contohnya Adeboye pernah datang ke tempatnya Kenneth Hagin, ya. Kenneth Hagin nanti Bapak dan Ibu bisa cari lah, ya, kalau nggak tahu, ya. Beliau ini seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam karunia-karunia Roh Kudus. Kalau kebaktian ibadah itu bisa mabuk dalam roh, ya. Orang-orang tertawa terbahak-bahak, ya, rebah, gitu, ya. Terus kalau bikin camp meeting, ya, seperti yang retret, gitu, ya, orang ribuan yang datang, ya. Kadang-kadang ibadahnya itu tidak bisa ditutup, ya. Kenapa? Karena hadirat Tuhan begitu kuat, ya. Setiap kali dia megang mic mau kasih ke orang, orang lain rebah, ya, tertawa, orang lain lari, ya. Singkat cerita, Adeboye ketemu Hagin, dan Adeboye ditanya, kamu mau minta apa? Ya,
ada beberapa orang yang menghadap bersama Adeboye, dan satu bilang saya mau menerjemahkan atau menjadi punya hak cipta untuk buku-buku Kennedy. Kennedy berkata, coba ambil, kasih ya. Terus ada yang bilang mau radio ya atau majalah, dan Kennedy berkata kasih ya. Sampailah pada giliran Adeboye, dan Adeboye berkata gini, saya mau semua yang ada pada dirimu, saya mau semua yang membuat kamu jadi seperti ini ya. Lalu apa? Lalu Hagin berkata, tutup itu, saya doain ya. Lalu apa? Hagin berdoakan, langsung Adeboye-nya rebah ya. Langsung Adeboye tahu bahwa dia dapat perjanjian ya. Dia juga pernah bayar ya. Gimana caranya? Dia datang ke bukit doanya Pael Choyong. Lalu apa? Dia dengarkan firman Tuhan di situ. Dia ambil waktu untuk apa? Untuk diam di bukit doanya di di tempat ya Pael Choyong ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya sampai dia dicari-cari ya. Orang-orang udah pada pulang cari-cari ini di mana ya Pastor Adeboye ya. Tapi singkat cerita Bapak dari pada waktu itu gerejanya David Choyong ini adalah gereja terbesar ya. Tetapi sekarang secara jumlah ya dalam beberapa faktor ya, itu gerejanya Pastor Adeboye adalah gereja terbesar di ya. Dan ketika saya renungkan Bapak dan Ibu, saya harap ini menjadi warisan yang kita ambil, kita terima ya. Kalau dulu misalnya Ibu daripada Ibu Ellen bikin 5 gereja, mungkin sekarang 50 gereja. Amin. Setelah meneruskan warisan misalnya ya. Kenapa? Karena ada buktinya ya. Elia itu katanya dihitung membuat 8 mujizat, Elisa katanya 16 katanya. Nah sekarang gini ya, kita sudah lihat contoh-contohnya. Nah sekarang kita pelajari secara singkat saja yang beberapa poin bagaimana kita bisa mendapat warisan itu. Yang salah satunya ini ya, dikatakan di sini di 2 Raja-Raja, Elia dan Elisa selalu bersama-sama, berjalan bersama-sama ya. Bahkan Elisa itu mendapat ujian ya. Ujiannya apa? Elia berkata, kamu tinggal di sini aja ya. Dan Elisa itu sepertinya memberontak. Dia berkata, enggak, saya nggak mau tinggal, saya mau ikut kamu ya, ke Betel, ke Yeriko, ke Yordan ya. Dan itu bukan pemberontakan ya Bapak dan Ibu. Itu artinya apa? Dia mengerti destininya untuk apa? Ikut dan berjalan bersama dengan Elia. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita perlu belajar mencari siapa Elia kita ya. Dan bagaimana prakteknya misalnya ya. Saya ini contohnya Bapak dan Ibu, saya nggak pernah ketemu dengan Bapak Renal Bongger. Cuma saya itu kagum aja dengan Bapak Renal Bongger ya. Jadi kadang-kadang kalau saya tertekan, stres gitu ya, saya dengarkan khotbah Bapak Renal Bongger ya. Kadang-kadang saya tidur gitu ya, saya puterin aja khotbahnya Bapak Renal Bongger ya. Singkat cerita apa? Singkat cerita 2 tahun lalu ketika saya ke Afrika Bapak Ibu, saya berkesempatan untuk apa? Saya ke titik di mana Bapak Renal Bongger merintis pelayanan. Saya juga ke titik di mana ke Nigeria, ke tempat di mana Bapak Adeboye membuka gereja. Saya ke auditoriumnya yang 30 meter kali 30 meter. Saya sempat salaman, yang gini-gini tangan saya udah salaman dengan Pak Adeboye Bapak Ibu ya. Cuma saya ya bukan sekedar itu, tapi prakteknya bagaimana saya menjadi berkat, bagaimana saya mengembangkan warisan itu, bukan cuma istilahnya sekedar berbangga. Ya satu tadi kunci apa? Berjalan bersama. Ya kedua apa di sini Bapak dan Ibu? Dikatakan di sini Elisa dan Elia selalu berkata-kata. Ya jadi artinya apa? Antara Elisa dan Elia ada hubungan, ada komunikasi. Ya jadi saya berdoa apa? Kita juga belajar membangun komunikasi. Ya jangan berkata cuma sekedar kita warisan, nah, tapi nggak ada buktinya. Ya tapi gini ya, kadang-kadang kan kita memang istilahnya ini ya, bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup ya. Tapi kalau orangnya misalnya sudah dibawa pulang gimana ya, kita bisa dengarkan khotbah ya. Saya beberapa kali gitu ya, saya udah mengalami tekanan ya, stres gitu ya. Nah saya itu cuma dengerin aja ya khotbah Reinhard Bonggo ketika dia itu deklarasi mengaku haleluya, haleluya, dan itu sebenarnya masuk ke alam bawah sadar saya. Dan istilahnya saya suka ngomong gini Bapak Ibu ya, itu Reinhard Bonggo itu saya keturunannya juga, saya anaknya juga ya. Dan itu memang ada dasar firmannya di Kisah Para Rasul 3 ayat 25 di mana kita dikatakan sebagai keturunan daripada nabi-nabi ya. Jadi Bapak dan Ibu
Ya, mungkin secara darah Bapak dan Ibu tidak langsung merupakan keturunan jasmani daripada ibu, mamanya Ibu Ellen, ya. Tetapi Bapak dan Ibu bisa mengambil warisan itu. Amin. Ya, buktinya apa? Nah, buktinya contohnya Rena Bongke. Dari anak-anak Rena Bongke nggak ada yang pelayanan Bapak dan Ibu, tapi yang mewarisi namanya Daniel Kolender. Ya, Benihin juga begitu. Ya, Benihin itu bukan berarti anaknya nggak melayani, ada putrinya melayani, tapi ada menantunya, ya, dari Jesus Image namanya Michael Kulionos, ya. Dan dia itu punya gaya di mana dia bisa mengundang hadirat Tuhan sangat kuat, ya, bisa bimbing gereja, ya, walaupun tidak persis sama dengan Pastor Benny, ya. Jadi saya harap ini contoh-contoh yang kita bisa dalami lebih lagi. Sampai apa? Saya harap Bapak dan Ibu ketika kita ketemu lagi, Bapak dan Ibu bisa bersaksi. Oh, setelah dengarkan, saya pelajari Bapak dan Ibu, sekarang saya sudah merintis 10 gereja. Ya, lebih besar daripada mamanya Bu Ellen, ya, atau Bu Ellen yang bersaksi. Ya, sekarang saya sudah 5, ya, puji Tuhan, setidaknya menyamai. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu ada kunci yang saya ingin ajak kita renungkan sebagai penutup. Ya, kita nggak bisa terlalu detail, tapi saya harap Bapak dan Ibu mendapatkan inti-intinya, yaitu apa? Yaitu dikatakan gini, ya, yang kau minta itu sukar. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ya, siapa di sini yang pengen warisan? Ya, mungkin di sini ada orang-orang Batak yang pengen warisan daripada nomenser, yang mereka sebut nomenser sebagai opung. Ya, ya benar, mereka menjadi sebagai opung. Ya, kenapa saya tahu Bapak dan Ibu? Karena gini-gini, saya pernah ke Jerman, Bapak dan Ibu. Ya, saya pelajari juga. Ya, jadi gini-gini saya punya warisan juga loh. Jangan jangan meremehkan. Bukan gitu ya, bukan mau untuk bersaing. Tapi yang penting apa? Kita mengerti destiny kita untuk apa? Menjadi bapak, menjadi berkat. Ya, nah di sini gini, ya. Elia berkata bahwa yang kau minta warisan itu sukar, tidak mudah. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Nah, ini lebih kurang Bapak dan Ibu langsung aja. Ini kenapa Bapak dan Ibu? Ini kenapa sukar? Ya, karena gini Bapak dan Ibu. Ya, saya pernah dapat penjelasan hamba Tuhan yang cukup mewarisi banyak gitu ya, dari seorang hamba Tuhan lain. Nah, dia itu bilang gini, ya, Tuhan itu ajarin kepada dia bahwa pada waktu itu sangat sulit apa? Untuk menjaga fokus dan pandangannya dari Elia. Kenapa? Karena pada saat itu ada kereta berapi yang menjemput Elia. Jadi gini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu dihadapkan pada pilihan, ya pada saat itu, ya Bapak dan Ibu jadi Elisa pada saat itu, Bapak dan Ibu itu fokus kepada kereta berapinya atau kepada Elianya, kepada mobilnya, gedung gerejanya, jumlah jiwa-jiwanya, jumlah kolektornya, persembahannya, atau bagaimana dia bayar harga, bagaimana dia mencari Tuhan, bagaimana dia mengikuti Tuhan. Dan saya sekali lagi Bapak dan Ibu, saya ajak kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam lagu. Ya, saya ingin doa. Ya, saya minta lagu kaulah segalanya di dalam hidupku. Sebenarnya apa Bapak dan Ibu? Di lagu ini dikatakan kita menerima warisan-warisan ilahi. Ya, tapi saya berdoa Bapak dan Ibu ini jadi satu perjanjian, satu permenungan. Seberapa banyak dari bagian rohnya yang kita bisa terima, seberapa banyak jiwa-jiwa yang kita bisa layani. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Kalau Bapak dan Ibu berkata mau mewarisi Rena Bongke itu setiap tahunnya itu keluar 10 miliar dolar, ya, 10 juta dolar, berarti 140 miliar. Berarti tiap bulan dia harus mendatangkan uang. Dia berdoa supaya dapat 12 miliar kira-kira. Supaya apa? Supaya bisa bikin KKR gitu. Ya. Benihin Bapak dan Ibu. Berapa banyak yang pengen warisan-warisan Benihin. Benihin kadang-kadang mencari uang 6 jam, 7 jam sehari. Benihin bayar buat stasiun radionya 500.000 dolar sebulan. Sebulan dia harus menyediakan, harus ada uang 7 miliar rupiah. Bukan hal yang ya, jadi saya berdoa Bapak dan Ibu kita tidak disilaukan dengan hanya sekedar hasil.
Tapi kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu kita itu mencari Tuhan. Allah segalanya. Tuhan, di hari raya Pentakosta, di hari raya ucapan syukur untuk perayaan, untuk satu kehidupan daripada seorang hamba Tuhan yang sudah berdampak dalam hidupnya, telah membangun 5 gereja. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk para pendahulu kami. Bahkan kami bawa Tuhan, dan kami angkat pendahulu kami yang lain yang kami anggap sebagai bapak-bapak leluhur. Itu mungkin bisa Billy Graham, Reinhard Bonke, Monson, William Booth, atau bahkan hamba-hamba Tuhan di Alkitab, Paulus, Petrus, Yohanes, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, orang-orang yang membawa hadirat Roh Kudus, orang-orang yang menjadi berkat. Bahkan Yusuf, Yakub, Henok, Elia. Biar di pagi hari ini Tuhan, kami menerima sesuatu yang ilahi. Kami menerima perjanjian di mana Engkau menurunkan sebagaimana Elisa mewarisi jubah daripada Elia, yaitu 2 bagian daripada roh Elia. Yaitu kami mengerti dan menangkap apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang menjadi tugas daripada bapa-bapa leluhur kami. Sebagai nama Daud dikatakan, Daud dianggap sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud dianggap sebagai orang yang melayani generasinya. Hari ini juga membangkitkan kami menjadi orang yang memberkati